Padahal Secang ini sangat luar biasa. Tempat kita dilahirkan, tempat kita bermain, Ya. kita berkeluarga, kita sujud di tempat ini. Dan bahkan semoga saya sendiri ditakdir mati di lingkungan Secang. Amin. Gitu. Saya juga. Dan kita sama-sama mencintai Secang. Iya betul. Saya sangat I love betul sama Secang ini. Ketika Saman bercerita Secang itu begitu sangat luas nih. Yang ada di otak saya sekarang, saya ingin ada GSM. Apa itu? Gerakan Secang Merdeka. Perlu mungkin. Itu sensitif itu. Sebenarnya saya cemburu. Cemburunya gimana? Cemburu ke Pak Lurah itu. Ataupun ke siapapun yang menjadi aparat pemerintahan. Betul. Gimana? Alasannya dulu. Desa kita itu kok tidak pernah mereka datangi. Khususnya di wilayah Dusun Secang, RT saya mungkin. Ataupun RT lain. Tapi mereka lebih suka datang ke tempat yang memang punya nama. Betul. Punya nama, infrastrukturnya bagus, lebih suka ke tempat-tempat yang seperti itu. Atau kayak gini, saya berani taruhan. Gimana itu? Daerah sini Mas, rumah-rumah dekat di sini. Tanya, kamu pimpinannya siapa sekarang di Belanda? Enggak kira tahu. Yakin itu pasti itu Karena beliau tidak turun gitu ya. Tapi dia memang nggak pernah datang ke sini. Ya, entah karena memang mungkin nggak menarik. Perlu diketahui, saya tidak pernah tahu video ini menarik atau tidak. Tetapi yang pasti dan sudah seharusnya, mereka-mereka yang lahir di area lingkup Kalipuro, khususnya Dusun Secang, harusnya tertarik untuk menonton video ini. Entah forum ini saya beri nama apa, kami beri nama apa, ataupun kalian mau ngasih forum ini dengan sebutan apa, boleh saja dengan forum suka-suka. Yang jelas forum ini difasilitasi oleh channel Kampung Secang. Hari ini saya begitu sangat bahagia. Sangat bahagia sekali. Kenapa saya bahagia? Karena pada akhirnya saya bisa duduk manis, santai dengan beliau, salah satu orang yang begitu sangat saya takuti dulu waktu saya masih sekolah. Ya dulu kita biasa satu forum dalam dunia pendidikan antara guru dan murid. Sekarang kita satu forum dalam rangka sharing ide, diskusi, sama-sama memikirkan bagaimana desa kita lebih baik ke depannya. Sampai sekarang pun saya masih berguru kepada beliau. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saman nggak mau nanya kabar saya. Siapa tahu saya mungkin ada pikiran-pikiran yang tidak enak atau saya lagi memikirkan sesuatu. Ya sebenarnya mau nanya, cuma tiap hari kita punya kegiatan masing-masing. Yang dulu saya berkiprah di guru, pendidik sampai hari ini. Kalian, itu murid saya yang juga hari ini ditakdir oleh Allah bisa meneruskan perjuangan para guru dan juga amin seorang pendidik. Nah, harapan saya amin. Kalian itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan tujuan yang baik, yang mulia, sehingga nanti di lingkungan AAN juga semakin maju. Terus aktivitas di sekolah gimana? Kegiatan sehari-hari di sekolah selain ajar itu apa gitu?
Saya sebenarnya salah satu orang yang terpesona dengan tokoh proklamator. Ih, luar biasa. Jadi dulu itu tokoh proklamator sempat menciptakan satu teori yang bernama teori Marhain. Ya, marhainisme. Beliau bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Marhain yang menjadi seorang petani, Zat. Iya, iya, betul. Petani yang mana Pak Marhain itu hasil dari taninya hanya cukup untuk membiayai keluarganya sendiri. Dia lakoni sendiri, alatnya sendiri, dan untuk keluarganya sendiri semuanya serba sendiri. Itu Pak Marhain. Makanya Soekarno menciptakan Marhainisme. Marhainisme, betul, betul. Itu salah satu motivasi saya. Kalau bisa saya itu ingin jadi seorang Pak Marhain saja. Pak Marhain di zaman milenial. milenial sudah, Sisi ya. lain saya juga mengabdi di lembaga pendidikan. Ya, alhamdulillah. Ada satu hal yang saya iri dari dunia. Apa itu? Jadi semenjak saya sekolah dulu sampai sekarang, sampean ini mulai dari postur tubuh sampai face muka tidak ada yang berubah sedikit. Masih terlihat muda, selalu muda ini. Saya curiga. Kasih resep bagi saya Ustaz, agar saya bisa meniru. Sampai hampir disalib sama muka saya ini. Kayaknya tuaan saya rasanya. Padahal saya muridnya. Tidak ada tip-tip yang bisa membuat orang muda. Yang pertama sebenarnya menyikapi sesuatu itu dengan santai. Yang kedua, kalau boleh jujur, saya itu lebih muda sekarang daripada dulu. Kalau di zamannya kalau di zamannya saya sering marah kan. Kalau siswa saya tidak bisa saja saya marahin, kemudian saya hukum kan gitu. Sehingga kelihatan waktu itu sebenarnya kelihatan tua kalau lihat foto-foto album-album terdahulu. Kalau sekarang saya sudah ngurangin emosi, jadi ngadepin anak ndak begitu sudah biarin, sudah itu urusan kita, tugasnya mendidik. Masalah pinter dan tidak itu urusan Allah, gitu saja. Jadi sekarang kelihatan lebih sabar gitu, berusaha sabar gitu. Itu yang saja, perlu. Ya. Jadi seiring bertambahnya usia semakin muda gitu, muda. Ya. Kuncinya itu sabar. Iya, sabar, tidak mudah emosi. Berarti saya harus selalu sabar. Ataupun saya sempat husnudon ya. Gimana? Alhamdulillah kalau husnudon itu. Sampean ini mungkin menerapkan apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia. Iya. Jadilah muda, jangan jadi tua sebelum waktunya, katanya. Bahkan saya tahu sampean sampai sekarang masih jadi ketua pemuda Ansor. Berarti kan selamanya muda. Iya, ketua pemuda Ansor. Betul. Jadi monggo sambil diminum kan. Oh iya. Ini apa namanya ini? Itu katanya teh secang. Oh gitu. Mungkin kita akan berbicara tentang itu nanti. Siap. Saya mohon izin, Ustaz. Boleh sambil rokok anak? Boleh lah, saya juga mau rokok nih kalau dulu saya di sekolah merokok ketahuan sampean, saya disanksi. Ya, kasus. Sekarang saya sudah berani merokok di depan sampean, Ustaz. Iya. Sampai sekarang tetap dilarang anak-anak merokok. Murid-murid tetap kita larang untuk merokok. Selama kuncinya satu sebenarnya. Kalau memang anak siswa atau murid itu mau merokok, jangan pakai alma mater. Itu saja. Anak MTS, anak MA di luar ya, itu jangan. Walaupun dia pulang nyampe rumah pakai seragam, itu kena sanksi sama kita karena dia menggunakan atribut madrasah, enggak boleh. Kalau sudah lepas, berarti lepas dari kita. Monggo sudah, silahkan. Oh, gitu. Jadi itu bagian dari regulasi sekolah. Betul. Sampai di rumah itu sudah masuk ke ranah regulasi keluarga. Iya. Jadi salah satu alasan kenapa saya sebenarnya bingung, mau manggil sampean Ustaz rasanya nggak enak, rasanya pengen sekali manggil sahabat. Nah itu bagus kan? Karena ketika dipanggil sahabat berarti saya muda. Saya itu ada yang manggil saya Cak, kemudian ada yang manggil saya sahabat, gitu ya. Berarti kalau sahabat teman-teman itu pasti saya Ansor. Kalau panggil Cak berarti itu golongannya anak-anak muda. Karena saya kalau boleh dibilang ada organisasi sayap kanan
ada organisasi sayap kiri. Hmm. Itu. Kalau sayap kanan itu organisasi kepemudaan di Ansor. Kalau organisasi sayap kiri, tapi saya tidak mengatakan kiri ini jelek ya. Ya. Ini biasanya teman-teman saya itu yang pakai apa ya? Anting, tatuan itu kan banyak. Teman saya itu banyak gitu. Oh, Jadi gitu. Jadi biasanya kalau sama teman-teman yang sayap kiri itu manggil saya Cak Mis gitu. jadi ada pengelompokan tertentu, ada Iya. kanan dan kiri, weh. Luar biasa ini. Iya. Perlu saya mendalami itu. Makanya saya itu jarang sekarang pakai sarung, jarang saya. Oh, Saya pakai sarung jarang gitu. lebih milenial agar supaya Iya. bisa. Iya, ingin bersama mereka Hmm. bahwa mereka itu tidak boleh divonis anak ini Ya, ya. anak ini ahli maksiat, tidak boleh. Kita tidak tahu pada akhirnya mereka itu adalah orang baik juga. Itu Iya. urusan hati mereka lah. Saya tidak mau memvonis mereka, tapi itu teman saya. Iya. Husnul khotimah dan tidaknya katanya hak prerogatif Tuhan. Betul. Menarik ini, Ustaz. Mm-mm. Salah satu alasan sahabat bisa. Saya gembira sekali bisa manggil sahabat nih. Mulai dulu, Ustaz. Ya biar santai aja, biar cool gitu ya. Salah satu alasan kenapa sampean ada di tengah-tengah kita hari ini merupakan bentuk dari hati nurani kami pribadi. Sebuah keinginan tahuan akan sejarah lahirnya secang seperti itu. Jadi sebuah ironi bagi saya, ketika saya lahir di tanah tercinta ini, tetapi justru malah saya tidak pernah tahu akan sejarahnya seperti apa. Jadi itu yang ingin kami korek-korek, ingin kami pelajari, ingin kami dengar dari panjenengan. Mungkin usia sampean masih muda, tapi sampean sering kali berinteraksi dengan orang-orang tua. Ya, bisa. Mungkin bisa Iya, dikatakan seperti itu. Itu yang ingin kami korek-korek dari sampean. Jadi sangat penting, ini juga edukasi juga buat yang lain, Ya, agar betul. supaya mereka tergugah merasa memiliki terhadap desa, bahwa Betul. terbentuknya desa seperti ini, alurnya seperti ini. Itu yang ingin kami tahu. Istilah secang itu sendiri berawal dari mana? Yang saya tahu ya, sebenarnya kalau berbicara tentang secang, saya ya sedikit banyak tahu dari beliau-beliau para sesepuh yang ada di Secang. Ya ketika dulu kita ketemu, terutama yang paling banyak tentang sejarah Secang itu Ustaz Muhyadin. Jadi mohon doanya, Ya. hari ini beliau masih dirawat di rumah sakit Jember. Beliau beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan, jatuh dari atas pohon sehingga beliau dibawa ke rumah sakit. Beliau termasuk sesepuh yang ada di Secang, tapi sudah kelasnya junior ya, di zaman itu di junior. Kemudian hari ini beliau masih dirawat di rumah sakit Jember. Masih per hari ini beliau itu masih ada di ruang ICU setelah dioperasi. Jadi mohon barokah Fatihahnya, semoga beliau diberikan kesehatan, kembali pulih, bisa berjuang bersama kami. Oleh hati dunia, wala dunia pun salih al-fatihah. Ya, beliau termasuk guru saya juga. Iya. Pak, orang paling sabar ya. Iya. Dia ngajar ya Ustaz. Mau dia di belakang itu Rame. mendengarkan ramel. Dia lanjut aja ngajar. Iya, Kayak cuek aja. saya banyak cerita kalau sama beliau. Beliau itu termasuk guru yang multi talenta. Agama oke, umum oke, bahasa Inggris, matematika oke, Iya. bahasa Arab, fikih, yang lain oke. Beliau luar biasa. Bahkan teman-teman itu biasa memberikan julukan kepada beliau. Iya, apa gitu? Julukan itu buku berjalan namanya. Iya, betul. Bisa Artinya apapun insya Allah beliau tahu. jadi. Iya. Terutama tentang sejarah Secang. Ya. Nah ini sangat menarik ya, karena banyak orang Secang walaupun yang sudah sepuh itu tidak tahu asal muasal Secang, tidak tahu. Nah
Suatu ketika memang saya sempat berbicara tentang sejarah lahirnya pondok pesantren. Nah, itu cerita tentang secang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kenapa ada sebutan nama secang. Nah, dalam sebuah keterangan beliau, termasuk yang lain, ada Ustadz Rasuli, ada Ustadz Rafiuddin, Pak Syafi, itu bahwa kenapa disebut secang, karena di secang ini bukan di sini kayu secang itu ya, kayu secang itu bukan di sini, tapi di loji. Di mana itu? Loji nih Pak, ini loh, ini pabrik ini loh, loji Wangkal. Di Wangkal yang sekarang ditempati tebu-tebuan itu. Iya betul. Berarti itu tempatnya secang dulu. Iya, kayu secang ada di situ. Pertama kali kayu secang ada di situ. Mau masuk ke timur itu, selatan jalan itu kan ada lapangan voli. Terus di atas itu dulu itu semacam hotel yang terbuat dari duk itu loh. Duk. Nah, itu kan ada semacam kompleks. Itu dulu kayu secang di situ. Jadi sudah terbiasa, karena memang di sini tidak punya nama, sehingga terbiasa di mana secang. Jadi secang itu di Wangkal. Kayu secang itu di Wangkal, yang saat ini disebut Wangkal. Itu kayu secang. Sehingga sudah terbiasa kalau tanya gini-gini itu berarti secang. Gitu. Kalau di sini sendiri ya ada, tapi cuma pertama yang ada secang, kayu secang itu di situ, di loji itu juga. Itu. Jadi secang itu awalnya di sana, sehingga di sini ini dulu ini alas ini gitu. Tidak seperti sekarang ini. Termasuk rumah saya ini alas. Iya, alas juga sampai ke pesantren, sampai ke barat itu secang. Jadi hanya satu secang. Jadi sekarang disebut dengan lingkungan secang. Kemudian bertambah ada secang Komerian. Kemudian ada secang Kopen. Kalau secang Kopen ini termasuk secang baru, sebutan baru. Insya Allah kalau tidak salah itu sejak adanya masjid ya, Masjid Darul Istiqlal. Dulu itu kemungkinan itu yang memberi nama itu Kiai Hasan atau Kiai Mahmud, kemungkinan. Tapi tidak ada lingkungan secang Kopen, itu tidak ada. Yang ada itu lingkungan secang Langgar Umum, Ustadz Abdullah, sama lingkungan secang Komerian. Itu dulu. Kalau ke barat itu ada lagi Sumber Wadung, kemudian secang Mangir, itu berikutnya sudah. Karena di situ itu ada kayu mangir sehingga secang Mangir gitu. Ada sebutan-sebutan. Sekarang ini malah banyak sudah secang barat, secang timur. Malah di timurnya Kristen itu disebut dengan secang timur gitu. Berarti secang paling timur itu ceritanya. Berarti kalau saya menelaah dari apa yang saya sampaikan, proses penamaan dusun secang pertama itu dinisbatkan kepada satu monumen, yaitu pohon secang yang kita minum ini. Ini pohon secang, tapi saya nggak pernah tahu pohonnya seperti apa, Ustaz. Tapi luar biasa. Seandainya ada pohonnya seperti apa, mungkin saya datangi, bisa saya foto, dijadikan satu arsip. Sudah dikembangbiakkan itu oleh murid alumni Ibrahimi, namanya Imron. Itu yang sekarang punya markas MEM. MEM itu. Diapresiasi, didukung gitu. Sudah mulai dikenal itu. Iya. Karena itu satu simbol bahwa ketika kita ke secang, maka yang terpandang itu kayu secang. Dan sekarang katanya bisa jadi teh ini. Ini termasuk minuman herbal ini. Jadi justru malah ketika dinisbatkan kepada satu monumen secang, lalu bercabang-cabang, ada secang Komerian. Itu berarti ada Komerian. Komerian itu apa sih? Komere. Iya, yang bisa dijadikan apa itu? Bumbu dapur itu loh. Termasuk kalau kita lihat coba loji yang di Penawar itu, dulu loji itu kan namanya. Coba lihat itu petanya, pasti adalah secang namanya itu. Makanya di sini atas nama Wangkal, di situ atas nama secang. Saya bingung. Kenapa ya kok bisa di sini secang, di ini Wangkal, saya juga bingung. Tapi saya tidak sempat mengorek sih sebenarnya itu. Biar gitu. Ya. Kira-kira sekarang masih ada nggak monumennya di sini? Mungkin bekasnya kayunya.
kira-kira? Nggak ada sudah. Nggak ada Nggak sudah. ada sudah. Eman-eman. Eman betul. Iya betul. Itu bisa Nggak ada dijadikan sudah. Jadi kompleks dulu kan apa turis-turis itu sempat datang ke sana kan. Dulu saya masih kecil itu, masih ingat saya. Sempat turis di sana. Ketika mau berkunjung ke sana itu tempatnya di sana. Di selatan itu yang di atas itu sudah. Itu setahu saya diceritakan oleh para terdahulu termasuk sesepuh ya di situ tuh di sana gitu. Itu saya dalam perbincangan itu tidak sempat mengorek, dan ini ketika Aan sudah ada ide untuk mengorek tentang sejarah terbentuknya lingkungan Secang, kemudian kenapa disebut dengan Secang penamaannya, itu sangat bagus, luar biasa. Kenapa? Jangan sampai generasi berikutnya hanya tahu nama Secang, tidak tahu Benar. tentang sejarah benar. Secang. Lah ini kalian ini luar biasa. Saya memang sangat sangat memberikan aplaus gitu loh. Iya, kita ini Nggak ada dulu saya ketika seperti kalian nggak ada punya ide. Yang penting saya sekolah, yang penting saya enjoy dengan diri saya, nggak mau Secang ini apa. Padahal Secang ini sangat luar biasa. Tempat kita dilahirkan, tempat kita bermain, Iya. kita berkeluarga, kita sujud di tempat ini. Dan bahkan semoga saya sendiri ditakdir mati di lingkungan Secang. Amin. Gitu. Saya juga. Dan kita sama-sama mencintai Secang. Iya betul, saya sangat I love betul sama Secang ini. Memang entah sampean mengakui atau tidak ya. Gimana? Kita ini NU yang Soekarnois. Gitu ya? Iya, kan kata Bung Karno itu jas merah. Iya. Jangan sesekali melupakan sejarah. Sejarah. Betul. Ini Ustaz, kami juga tidak paham tentang batasan-batasan wilayah Secang, letak geografisnya wilayah ini. Sebelah mana batasannya Secang itu? Dia sebelah barat, sebelah selatan, sebelah utara. Kami juga ingin tahu itu batasan-batasan Secang terkait dengan geografisnya. Kalau dilihat sekarang ini ya, dilihat sekarang ini, makanya saya sebutkan tadi ada penamaan ya. Dulu itu ada nama Secang secara umum, kemudian muncullah Secang Komeriah. Kemudian ada Secang langgar umum. Itu satu-satunya langgar atau musola yang khusus untuk umum. Ketika orang mau ke Kalipuro mampir di situ untuk sholat sebagainya. Itu kemudian muncullah Secang Kopen, Secang Mangir, Secang Sumberwadung. Yang per hari ini itu ada penamaan baru lagi ya, yang lama sebenarnya sih. Ada Secang Barat, ada Secang Timur. Jadi baratnya kuburan Kristen itu ada disebut dengan Secang Barat. Timurnya Kristen. Di baratnya Kristen itu? Iya, itu Secang Barat itu. Secang Barat sudah disebut dengan Secang Barat. Secang Barat. Kemudian di timurnya Kristen disebut dengan Secang Timur. Itu ada filosofinya sendiri sih. Daerah Suningram itu. Betul. Itu Secang Timur, masuk kategori Secang Timur. Dulu kalau berbicara ini ya, kenapa saya sedikit banyak tahu? Saya sebenarnya salah masuk. Dulu semestinya saya masuk ke Ibnu dulu, masuk ke Ansor, masuk ke Ranting. Tapi saya masih muda dimasukkan ke Ranting oleh Kiai. Sehingga dulu itu ranting Secang itu hanya satu. Ranting Secang itu satu, ya ranting yang ada di Secang sini sampai timurnya Suningram itu sampai ke Pak Haji Sulehin gitu ya, siapa itu yang Secang Timur itu. Lah itu. Nah, akhirnya ranting pecah. Ya, ranting pecah, makanya disebut dengan ranting Secang Barat, ranting Secang Timur. Akhirnya mungkin seperti itu. Kalau berbicara peta geografis daripada Secang itu wilayahnya dari Pak Haji Sulehin itu ke selatan itu ke barat itu masuk lingkungan Secang. Itu bukan Bulus kan? Bukan, masih Secang. Dari Pak Solehin ke barat itu masih Secang gitu. Secang ke utara itu sampai Ustadz Salim itu yang pojoknya ada lapangan kan di sini nih. Ini pojok itu masuk Secang itu. Jadi Secang itu meloncat ke timurnya Pager gitu loh. Itu masuk lingkungan Secang. Terus ke barat ini. Haji Hosen ke barat, di selatannya itu sungai lah. Itu Secang. Nah, sampai baratnya itu Pak Sadik. Itu kalau berbicara tentang peta lingkungan itu namanya lingkungan Secang. Tapi kalau berbicara tentang peta geografis pemerintahan, semestinya di sana itu masuk lingkungan Gombeng. Semestinya. Iya, di Pak Sadik ke timur itu, di baratnya rumah. Terus kok diklaim Secang? Secang.
Nah itu sebenarnya cerita yang unik ya. Ya karena masalah cinta lagi. Iya betul. Menarik ini. Betul. Di belakangnya M Ibrahimi itu mestinya kan sawahan, itu masuk lingkungan Gombeng. Pajaknya itu masuk lingkungan Gombeng. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Gombeng. Oh. Pak Sapi itu Barat jalan itu masuk Gombeng iya, berarti. Gombeng. Nah, kenapa kok mereka itu enggak mau sama, ya mohon maaf ini ya. Iya. Enggak mau sama Gombeng, maunya sama Kalipuro ya, Secang ya. Karena berdasarkan cinta sama Secang. Jadi mereka bayar pajak ke Gombeng, tapi kegiatan-kegiatan itu masuk ke Secang, Kalipuro gitu. Urusan cinta berarti luar biasa Secang ini. Urusan cinta. Bisa ditanyakan sudah itu. Berarti itu wilayahnya sampai iya. ke utara, Secang Mangir sana itu. Ustadz Muhammad Abi sampai ke timur Ustadz Alim itu masuk lingkungan Secang. Selatannya Ustadz Nurkafila, selatannya sungai itu masuk Secang. Iya, memang Secang itu luas ada sekali. Ada sekitar 14 atau 15 RT sak lingkungan Secang. Itu. Ketika Saman bercerita Secang itu begitu sangat luas nih. Yang ada di otak saya sekarang, saya ingin ada GSM. Apa itu? Gerakan Secang Merdeka. Perlu mungkin itu sensitif itu. Nggak hanya bercanda ya? Ya, enggak apa-apa. Nanti kan bisa kita luruskan gitu. Iya. Gerakan Secang Merdeka. Karena memang sebenarnya luas banget. Iya. Seandainya tapi masih Kelurahan Kalipuro. Apalagi digabung dengan desa dusun-dusun yang lain. Kelurahan Kalipuro ini begitu sangat luas. Kalau dibandingkan dengan kan saya tiap hari ke Gombeng. Iya. Kalau diukur Kelurahan Gombeng sama Kelurahan Kalipuro itu jauh lebih luas Kalipuro. Lebih luas Kalipuro karena Gombeng itu merupakan pecahan daripada Kalipuro. Benar sekali. Berarti Gombeng tidak cinta Secang, tapi nggak apa-apa sudah, kita saja yang cinta. Itu terkait dengan luas wilayah Secang. Juga perlu diketahui untuk siapapun yang menonton, khususnya yang cinta Secang. Ya betul. Siapapun yang nonton khususnya cinta Secang, bahwa luasnya sudah diceritakan secara detail oleh sahabat Yusranto. Ada juga yang salah satu yang selalu ada di pikiran saya. Awal mula ada kehidupan di Secang itu juga ada di otak saya. Orangnya mungkin bisa disebutkan, kalau memang tidak bisa disebutkan, tidak ada sumber data, tidak apa-apa. Tapi ada dari masa ke masa sampai padat penduduk, bisa dikatakan padat penduduk di sekarang. Itu kronologinya seperti apa? Awal mulanya siapa yang pertama mungkin di sini? Kalau saya dengar dari ayah saya kan cinta Secang. Betul, cinta iya, masih di atas saya kelahiran 83 ya. Beliau berkata bahwa salah satu sesepuh di Secang itu Pak Haji Mahmud. Yang pertama sehingga Secang itu bahasa Inggrisnya itu terak. Oh ya, kalau bicara terak ya tahun 77 tuh. Dari masa ke masa sampai padat penduduk, alias yang membabat pertama mungkin saya juga nggak tahu. Kalau di Sukorejo itu saat yang membabat itu kan abah sama anaknya. Ya. Abah sih. Abahnya Kiai As'ad, maksudnya Kiai Samsul. Mungkin di sini ada cerita historis sekitar itu juga yang ingin kami dengar terkait dengan padat penduduk. Sebelum di sini banyak penduduk yang saya awal tadi ceritakan bahwa Secang ini dulu alas gitu, banyak pohon-pohon besar gitu. Ya banyak dulu, tidak hanya kayu Secang dulu ya. Di sini memang nggak banyak ada kayu Secang, cuma yang ada itu adalah pohon-pohon. Ini kayu Secang? Bukan ini. Sabunnya. Jadi dulu ini di sini alas. Kalau berbicara tentang sesepuh, yang sesepuh, tapi sesepuh yang pernah saya tahu, dan ini sumbernya bukan dari saya, tapi dari sesepuh juga, diantaranya Ustaz Miskin, dari Pak Sapi di Setrasi. Nah dulu itu orang yang ada di sini
apakah itu termasuk yang pembabat apakah tidak. Yang kita terdeteksi itu adalah Bapak Rahim Benong gitu, Pak Kiame gitu yang ada di sini, termasuk Pak Napadus yang dulu tukang adzannya masjid itu itu kemudian kakeknya Ustadz Misdin itu bapaknya Timurabin. Oh iya, berarti jangan langsung ke Kiai Mahmud berarti. Enggak, jadi memang ada sesepuh itu orang sini memang, orang sini memang, iya, orang sini. Kemudian di sini memang enggak ada orang dulu. Kalau ceritanya itu di barat itu ada juga itu, jadi saya tidak bisa spesifik menyebutkan nama-nama itu. Jadi ada bapaknya Ki Muharram, padahal Ki Muharram itu sepuh, jadi bapaknya itu termasuk orang Secang. Pernah dengar namanya tapi saya nggak tahu orangnya. orang pribumi kalau bisa dikatakan. Ya. Kemudian tahun-tahun semakin bertambah lah, kurang lebih sekitar tahun 77. Kenapa saya berbicara tahun 77? Nah, ini bersumber ketika saya mencari sejarah tentang lahirnya pesantren. Kalau Aan hari ini saya berbicara tentang sejarah Secang, saya lebih spesifik kepada sejarah berdirinya Ibrahimi. Dan itu sudah saya bukukan itu. Tidak apa-apa Ustadz. Itu juga tidak bisa dipisahkan dari Secang. Karena bisa dikatakan salah satu lokasi yang membuat orang tahu Secang, lembaga. Iya, betul. Jadi saya lebih spesifik kepada lembaga pendidikan. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa Kiai Mahmud itu pindah dari Sumber Nanas ke Secang ini kurang lebih sekitar tahun 77. Kurang lebih seperti itu. Beliau Kiai Mahmud itu datang ke sini mendirikan musolah atau pesantren, ya, yang mana diantaranya termasuk santri seniornya beliau itu ya saudaranya An juga, termasuk Pak Basumi, almarhum di Sobrul itu, ada Misrai almarhum juga, ya itu kita sering diskusi tentang Ibrahim gitu, itu sehingga banyak orang-orang yang ada di Secang, sehingga ya seperti An ceritakan tadi, Secang itu mulai terak. Kenapa? Karena Kiai Mahmud mendirikan pondok pesantren, sudah bercahaya dengan ilmu agama. Itu termasuk saya juga alumni sana. Iya. Meskipun nggak mondok, saya sekolah di Iya, saya alumni Nurul Amin. Dan saya merasa bangga lah ya. Saya merasa bangga. Saya berguru kepada mondok di Nurul Amin, saya merasa sangat bangga sekali. Kenapa? Karena beliau Kiai Sepuh Kiai Mahmud dengan menantunya Kiai Husaini Hafid ini beda guru tapi tunggal guru. Kenapa? Coba kita kalau telusuri, Kiai Mahmud pendiri, pengasuh dan pendiri pondok Nurul Amin ini, beliau berguru kepada Kiai Hasan Kalipuro. Kiai Hasan Kalipuro berguru kepada Syekhona Khalil Banggala. Lah, guru yang satunya lagi Kiai Husaini Alhamdulillah, beliau itu berguru kepada Sukorojo Ki As'ad, Ki As'ad berguru kepada Syekhona Khalil. Jadi sanad keilmuan dan sanad organisasi kelembagaannya itu nyambung. Gitu. Satu-satu benderanya Syekhona Khalil. Saya merasa bangga. Semoga kita ya besok di akhirat dia akui sebagai santrinya beliau, gitu. Harapan saya gitu sudah. Kita kan gimana ya, nggak bisa bawa bendera sendiri kecuali ikut benderanya. Semoga guru-guru terus kita diakui terus. Itu kalau berbicara tentang Secang sudah mulai sampai seperti sekarang ini. Gitu. Sebenarnya itu juga salah satu rencana planning kami untuk membahas tentang pesantren Salafiyah Syafiyah Nurul Amin. Karena saya merasa ada madu di tengah dusun Secang. Salah satu sangat sepakat sekali. Salah satu faktor yang begitu sangat berpengaruh kenapa Secang bisa dikatakan bahasa Inggrisnya itu terak katanya. Itu benar lembaga Nurul Amin. Makanya salah satu planning rencana
tapi masih harus izin dulu ke Bos, untuk membahas tentang itu. Makanya jangan terlalu panjang dengan itu, biar ada Iya. konten selanjutnya ya. Ya biar nggak habis di sini ya. Biar nggak habis di sini. Jadi itu terkait dengan luas wilayah, asal usul orang-orang Secang itu sendiri, bahwa memang orang pertama yang ada di Secang sesuai dengan yang disebutkan sama yang tadi, salah satunya memang sesepuhnya Ustadz Isyadin, makanya Iya. beliau sangat paham. Iya. Kemudian datang beberapa orang, salah satunya beliau yang mulia Kiai Mahmud dari Sumber Nanas. Lalu dari sektor penghasilan orang-orang Secang gimana pekerjaannya sehari-hari? Kalau berbicara tentang penghasilan ya, tadi Ya berbicara ya. Secang ini luas gitu ya. Secang ini terak mencorong gitu. Ya. Terak. Ya kalau berbicara tentang apa ya, ekonomi masyarakat Secang ini sebenarnya menengah ke bawah. Kenapa? Karena mereka itu aktivitas sehari-harinya adalah sebagai petani. Sebagai petani. Yang mana yang ada di Secang ini ya didominasi oleh kopi. Kemudian kalau berbicara tanam jagung itu pada hujan. Mau nanam nunggu hujan dulu. Itu Secang banget Ustaz. Secang banget. Jadi seperti itu, makanya saya katakan menengah ke bawah. Rata-rata yo ke bawah banget gitu Secang ini. Itu kalau berbicara tentang Secang. Ya orangnya ada yang kerja ngoli, ada yang ngerawat sapi sebagainya, itu sudah setiap harinya itu. Kalau berbicara tentang sebagai pedagang itu sedikit, sebagai pendidik Kan ya ada tidak Ustaz. mudah. Bapak siapa sih? Bapak Hamad. Iya, Itu kan pedagang. pedagang itu. Biar kita up namanya, biar Iya, beliau betul. laris Ada- juga iya, dagangnya. ada Pak Gunali itu sebenarnya. Itu keadaan. Jadi yang paling dominan atau yang lebih mayoritas dari orang Secang itu rata-rata aktivitas sehari-hari itu lebih ke kebun berarti. Iya, ke kebun. Ke kebun kopi gitu. Kebun kopi, ya. Sisi lain memang rawat-rawat. Rawat-rawat. Iya, ada kambing, ada Ada kambing, ada sapi. Termasuk saya yang duduk sekarang ini. Iya, betul, bagus. Betul. Itu ada suaranya. Bos. Malah yang paling unik itu ayah saya. Gimana tuh? Saya dilarang untuk menjadi pegawai negeri. Aneh itu sampai sekarang ini saya mikir. Kamu Mbak Maduranya, Mbak Na tak usah jadi pegawai negeri. Gitu. Nggak dikasih alasan namanya. Ada alasannya sebenarnya. Privasi nggak apa-apa. Iya. Ada alasannya. Makanya beliau mengatakan, kamu besok sukses seperti apapun, jangan tinggalkan tani. Karena saya bisa nyekolahkan kamu dari hasil pertanian, saya bisa mondokkan kamu dari hasil pertanian. Besok misalnya kamu jadi orang sukses, jangan tinggalkan bertani. Mas Yon nggak ngerawat sapi, minimal harus ngerawat ayam. Sampai segitunya Bapak. Makanya saya ngerawat sapi juga, ayam gitu. Jadi saya nggak boleh ninggalin tentang pertanian. Katanya orang Kona itu, orang Secang. Oleh natani recelok. Betul. Seperti itu. Atana apa? Atani atana, adegeng adegi, kemudian ngoli kolot gitu. Karena ngoli itu kan dijemur. Masuk itu kata-katanya itu. Nanti saya update status itu ya. Iya. Atani atana, adageng adegi, aku li kolot. Kolot. Adegeng pokoknya sukses tapi itu ya adegeng itu. Adageng. Ya khawatir kan nggak sukses. Enggak. Tapi orang Secang sukses semua. Semua sukses. Saya yakin. Terkait dengan kultur budaya, Ustaz. Ada nggak budaya kita di Secang ini? Kalau budaya Secang itu ya, budaya Secang itu apa ya? Bisa kita pilah-pilah. Ada Secang Timur gitu ya, Secang masuk di kita ini, kemudian Secang Barat. Kalau kultur budaya secara umum itu Nusantara kita itu. Jadi yang senang pengajian, dia tetap cinta pengajian. Tapi kalau ada ludruk ya lihat juga, nonton juga itu Nusantara gitu. Itu saya suka orangnya begitu. Nusantara banget itu. Netral orangnya. Betul. Netral. Jadi kalau ada kuntulan datang, pengajian juga datang. Gitu. Saya sebenarnya seperti itu. Cuma yang saya takutkan gini.
Kalau ada jaranan, saya hadir. Mau nonton juga saja nih saya. Senang. Cuma yang saya takutkan ada murid-murid salaman sama saya. Itu. Ya nggak apa-apa. Ini Ustaz saya Bu gitu. Masa Ustaznya. Saja nih senang. Saja nih senang saya. Kan sekarang kita sampean guru, meskipun saya dulu sampai sekarang saya murid sampean, saya juga guru, sama posisinya. Ketika saya mau ke barat, otak saya kan juga pingin lihat sesuatu, Betul. tapi khawatir gimana nanti kalau ketemu murid gitu. Itu ya. Jadi berarti menjaga image itu penting berarti. Betul. Dan bahkan yang paling lucu ini ya, ini sebenarnya tak buka di sini. Iya. Saya kalau tetangga itu tanggap apa itu kayak semacam orkes apa itu janger, kan saya melapor bagian penulis saya kan. Itu saya kalau selesai pulang sudah, nyampe rumah saya WA ke teman, ada jasa ini, labnya tolong kirim dong gitu. Jadi nontonnya dari rumah saya biar nggak ketahuan gitu. Itu Nusantara gitu. Itu tergolong orang-orang yang Iya karena mau lihat di cerdas situ itu masa Ustadz gitu ya, padahal ya manusia ya, kita punya jiwa seni juga ya. Iya. Itu termasuk kultur budaya kita loh di sini. Karena memang terkenal di sini tuh jaranan itu ada memang. Sesepuhnya ada gitu. Sampai sekarang nggak bisa dihilangkan. berarti kultur budaya Secang ini sebenarnya netral. Betul. Religinya juga ada, ke Seninya. seninya juga ada, semuanya ada berarti. Semuanya ada. Oke. Gitu. Dan semuanya dilakoni semuanya. Iya, iya. Itu secara umum ya. Secara umum. Biar enggak ada masalah nanti secara Iya, umum gitu. secara umum. Nanti ada yang dituduh maksud saya lihat gitu enggak. Secara umum. Termasuk kita mungkin pelaku ya, Ustaz. Iya. Bener. Ini kembali ke persoalan cinta, Ustaz. Iya, betul. Karena kita begitu sangat cinta ke Secang, dari sekian rentetan sejarah, kemudian letak geografi, kronologi asal muasal orang-orang Secang itu sampai pada penduduk sampai sekarang. Menarik untuk saya dengar statement jenengan tentang masa ke masa, perubahan demi perubahan, mulai dari kemajuan Secang, dari sektor infrastrukturnya itu, pembangunannya, ya, itu juga ingin saya dengar, Ustaz. Karena saya ini lahir di Secang, Ustaz. Betul. Yang jalannya ini masih jalan aspal Korea, Ustaz. Dari saking Koreanya itu seperti ini, Ustaz, bergelombang. Iya, gitu. bergelombang. Gimana, Ustaz, itu dari masa ke masa? Itu bisa kita apa ya, kalau kita lihat itu dari banyak sisi. Sebenarnya mau tidak mau, diakui ataupun tidak, Secang ini sudah banyak perubahan. Yang dulunya jalan setapak, sekarang tidak setapak. Ya. Aspal, walaupun aspal Korea. Ya. Itu. Kalau dilihat dari sisi yang lain, sebenarnya Secang ini masih seperti terdahulu. Kalau dulu jalan setapak wajar, karena rumah-rumah jarang, ya kemudian pemerintahan di zaman itu seperti itu. Nah sekarang ini kan kita zaman modern, Indonesia maju, Banyuwangi itu luas dan memang ada sumber daya alamnya yang tidak bisa dipungkiri ya. Tumpang Pitu, emasnya. Kemudian kita berbicara tentang lingkungan Secang. Lingkungan Secang ini kan ada di kota. Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro. Lingkungan Secang. Iya, lingkungan Secang, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro. Masuk kota. Kalau dibandingkan dengan yang desa atau lingkungan yang lain, kita sebenarnya tertinggal jauh. Semestinya Secang ini sudah lebih maju dari yang lain. Itu semestinya. Saya promotor pertama yang akan memajukan. Iya, ya sebenarnya apakah dari kesadaran kita sendiri atau kita selama ini tidak mendekati para orang atas? Mungkin seperti itu. Mungkin atau orang atas tidak mau peduli kepada kita. Serba mungkin. Iya. Juga kita kena apa ya? Sensitifnya politik sebenarnya. Ada. Karena kalau berbicara politik, luar biasa ya. Ketika kita
suara kita kalah gitu ya, tidak tersentuh gitu. Oh iya. Terutama berbicara tentang secang. Tapi itu konsep yang salah sebenarnya. Perlu diluruskan itu. Iya. Gara-gara nggak ada suaranya di sini nggak digubriskan nggak? Iya, kalau Jangan terlalu fokus ke sana gitu. ya Sedikit nanti, sensitif ini. ya. Enggak. Jadi secang ini perubahannya dari masa ke masa dari sektor infrastruktur. Hanya dari awal mula jalan setapak menjadi lebar itu perubahannya. Iya, perubahannya di situ. Perubahan signifikan. Iya. Tapi memang salah satu unek-unek yang nggak apa-apa ini kan membangun juga. Iya, enggak apa-apa. Sebenarnya saya cemburu, saya. Cemburunya gimana? Cemburu ke Pak Lurah ini. Ataupun ke siapapun yang menjadi aparat pemerintahan. Betul. Gimana? Desa, Alasannya dulu. desa kita itu kok tidak pernah mereka datangi, khususnya di wilayah dusun Secang RT saya mungkin ataupun RT lain saya. Tapi mereka lebih suka datang ke tempat yang memang punya nama, Betul. punya nama, infrastrukturnya bagus, lebih suka ke tempat-tempat yang seperti itu. Itu konsep yang salah bagi saya. Betul. Konsep yang benar bagi saya seperti ini. Gimana? Ini menarik ini. Konsep yang benar harusnya yang lebih intent untuk didatangi adalah tempat yang memang secara infrastruktur, secara sumber daya manusianya itu masih tertinggal dari sana yang lain. Itu harus sering didatangi dan dipompa dari bawah. Dikasih motivasi Dikasih gitu. motivasi, dibimbing, diberikan arahan. Harusnya seperti itu. Betul. Bukan malah tempat-tempat yang sudah maju, sudah memiliki nama, tempat itu yang sering didatangi. gitu ya. Entah ini hanya persoalan pencitraan atau seperti apa. Ya, semoga dengan kegiatan ngopi hari ini, nah perbincangan kita itu dengar sama beliau yang di atas ya, sehingga perlu didatangi. Kenapa sih desa sebelah itu maju, desa kita tidak maju? Semestinya kita dikasih motivasi. Oh, seperti ini loh kalau mau maju. Gitu. Atau kayak gini, saya berani taruhan. Gimana itu? Daerah sini Wes, rumah-rumah dekat di sini. Tanya, kamu pimpinannya siapa sekarang di Belanda? Enggak kira tahu. Yakin itu pasti. Karena beliau tidak turun gitu ya. Karena beliau memang nggak pernah datang ke sini. Ya, entah karena memang mungkin nggak menarik di sini. Harusnya dibuat menarik. Iya, betul. Itu. Tapi kemarin saya sudah bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Saya minta tanda tangan beliau dan beliau sangat luar biasa baik, ramah. Iya, betul. Saya kenal sama ramah Pak Lurah. banget, luar biasa. Dan kita diapresiasi. Kan saya majukan proposal. Pak mau minta tanda tangan dana penerangan desa. Bagus ini bagus. Meskipun di otak saya harusnya kita nggak seperti ini langsung ada stres. Itu terkait dengan sekilas polemik, sekilas unek-unek yang ada di otak saya, yang nantinya juga kami perlu arahan dari jenengan selaku senior ini. Saya katakan senior, solusinya lebih apa? Apa kita tentang dusun Secangnya, utamanya RT kami, depan gitu. Ini pencerahan seperti ini juga penting agar kami tetap termotivasi, tetap semangat gitu, semangat untuk bagaimana dusun Secang ini minimal sama, bahkan harus lebih dengan desa-desa. Kalau menurut saya, satu, harus ada gerakan perubahan dari diri sendiri, perubahan dari lingkungan itu sendiri. Walaupun kalau berbicara tentang lingkungan Secang di saya itu juga sama sih sebenarnya. Jadi itu harus ada perubahan dari diri sendiri, kemudian perubahan dari lingkungan sendiri. Perubahan dari diri sendiri itu apa? Ya melihat situasi keadaan seperti ini, kenapa sih Secang tidak maju? Gitu. Kemudian musyawarah dengan pihak orang-orang terkait, terkait kepada Pak RT, pada tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, kita berembuk musyawarah gimana supaya lingkungan kita maju.
Nah, hasil musyawarah itu apa nanti? Mau berubah ndak? Pak RT-nya mau berubah ndak? Kemudian tokoh masyarakatnya mau berubah ndak? Tokoh pemudanya mau berubah ndak? Kalau memang ketiga unsur itu mau berubah, maka secang ini akan berubah. Gitu. Jadi harus sama-sama punya kemauan perubahan kepada arah kebaikan. Itu saya kira itu. Jadi tidak perlu mulu-mulu. Kalau kita diem saja, kemudian dari tokoh pemudanya diem, tokoh masyarakatnya diem, dari Pak RT-nya diem, ya tidak maju-maju. Dan omongan ini sensitif ini loh kalau salah paham ini. Oh iya. Iya, dikira perubahan itu mau mengganti, bukan. Aan selaku generasi penggerak ya. Generasi milenial. Iya, generasi milenial itu tadi saya perubahan dari diri sendiri, kemudian perubahan dari lingkungan itu sendiri. Nah, sebagai penggerak milenial ini 3 hal yang harus dimiliki. Satu konsep 3 hal ini. Yang pertama, bener, kober, pinter. Itu. Tapi yang paling didominankan adalah kober. Nah, Itu. Sekarang pinter, enggak kober. Kepintaran itu punya diri sendiri. stuck nanti. Iya, tetap. Kemudian bener, enggak kober, ya hanya dimiliki sendiri. Tapi nek kober ada kegiatan apa, datang. Ini ada perubahan, datang. Seperti kalian saya lihat tadi ada pemasangan lampu penerangan jalan. Itu kan karena kober, nek enggak kober lebih baik ngerumput. Ya Gitu. benar Ustaz. Iya. Tapi kalau tiga-tiganya ini satu komponen, bener, kober, pinter, yakinlah pasti ada perubahan arah kemajuan yang diraih. Gitu. Berarti dari sekian itu titik simpulnya itu bagaimana menyadarkan Betul. rasa memilikinya Iya. itu yang terlebih dahulu. Iya, harus ada apa cinta gitu. Wah, cinta ya, benar Iya, cinta itu. Cinta. Cinta kepada tanah secang. Yang saya katakan tadi itu, kita dilahirkan di sini, tempat bermain di sini, berkeluarga di sini, sujud di sini, dan saya sendiri semoga kalau mati saya mati di sini. Amin, saya juga. Itu saya. Saya kemarin sempat ikut ke Kapren. Sekarang balik lagi ke secang. Iya. Cinta banyak. Ustaz. Betul. Itu rentetan. Sudah berapa menit kita dari tadi? Ini maksimal 30 menit saja. Ya itu ya. Tapi memang obrolan yang asyik itu memang tidak akan waktu itu tidak akan terasa udah. Iya, betul. Waktu yang lama itu rasanya memang tidak. Karena ini memang diskusi yang gurih gitu, Betul. untuk kita bahas. Diskusi yang luar biasa. Saya sambung sedikit terkait dengan memang itu sudah pernah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa dulu bahwa untuk membuat Indonesia itu independen, untuk membuat Indonesia itu maju, yang pertama itu menyadarkan masyarakatnya bahwa posisi kita lagi terjajah. Iya. Makanya berdiri beberapa organisasi kayak Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam. Itu salah satu bentuk dari mereka-mereka yang ingin menyadarkan bahwa kita posisinya lagi terjajah. Sampai salah satu tokoh pendidikan itu yang dikenal sebagai tokoh pendidikan, Ki Dewantoro itu, Ki Dewantoro, mendirikan satu lembaga khusus yang disebut sebagai lembaga apa saya lupa. Lembaga lupa saya. Intinya kata Ki Dewantoro itu, dimanapun kita bisa menimba ilmu, tempatnya manapun kita bisa menimba ilmu. Pada saat itu orang-orang Nusantara benar-benar dicepok bahwa posisi kita lagi terjajah, ayo bangkit, kita harus independen, jangan di bawah imperialis. Sekarang secang ini saya ingin menyadarkan, ayo kita harus maju, kita harus memiliki rasa memiliki terhadap secang. Ayo semangat, itu PR yang pertama, menyadarkan rasa memiliki agar supaya 3 komponen yang saya sebutkan tadi benar-benar terrealisasi. Bener, kober, apalagi Pinter. Agar supaya ya itu diskusi gurih antara murid dan guru. Junior senior lah, tapi di kalangan sekarang ya. Tapi saya bukan termasuk senior loh. Pada titik poinnya tetap saya iri kepada beliau. Irinya itu
Itu Iri fastabiqul khairat itu boleh. sisi lain itu face mukanya kok dioper sama saya, padahal saya muridnya. Sekarang kayak seusia ya. Usia. Kalau beliau nggak songkoan mungkin beliau itu masih tergolong 25-27. Padahal hanya 2 ya. Itu sih ya. Cukup Ustaz, Insya Allah cukup sudah ini. semoga ada manfaat barokahnya. Amin amin amin. Yang terpenting edukasi, Betul dan orang secang harus nonton. betul harus tahu tentang secang. Dan untuk selanjutnya juga pun harus nonton juga. Iya. Yang ke belakang tetap kita akan berbincang seputar secang. Betul. Perlu tetap digali secang. Sampai salaman dulu. Iya iya.